Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tema kita kali ini membahas mengenai infeksi TBC ya. Ini tadi oleh Dokter Putri menjelaskan mengenai diagnosisnya, alurnya seperti apa. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan dok ya. Tadi banyak sekali ya dok ya, rentetannya tuh begitu banyak. Itu apakah memang kita kan tadi disarankan untuk datang aja ke puskesmas. Nanti setelah di puskesmas dari pihak tenaga medis yang menyelesaikan itu pengecekan sampai selesai, atau memang tahap 1 nanti pasien harus datang lagi itu gimana dok? Ya, biasanya kalau di puskesmas itu kan untuk tes cepat molekulernya belum tersedia. Biasanya kita kasih sampelnya itu ke rumah sakit. Jadi nanti memang ada pemegang program khusus untuk TB ini. Memang TB ini kan jadi concern ya dari Kemenkes juga. Jadi memang ada programnya di puskesmas itu untuk memberantas TB. Ada home visit pasien TB juga. Terus tadi ada pemberian obat untuk pencegahan TB. Jadi nanti akan diminta kontak pasiennya, dihubungin lagi kalau misalnya hasilnya sudah keluar, kita informasikan hasilnya positif negatif, diinformasikan apa yang selanjutnya harus diperiksa oleh pasien itu, pemberian obat, edukasi minum obat, itu semuanya nanti akan dilakukan oleh pihak tenaga medis. Jadi nanti pasiennya tinggal ikutin saja alurnya seperti apa ya. Yang penting jangan menutupi informasi saja gitu. Kalau misalnya di keluarganya ada anak kecil, dok, saya batuk lama, di keluarga saya ada anak-anak, nanti dikasih tahu aja supaya tenaga medis akan periksakan juga anak-anaknya supaya mencegah peningkatan kasus TBC ini. Karena tadi sudah sangat meningkat ya prestasi yang kurang membanggakan ini. Iya, jadi ini kita lihat pemantauan kemajuan pengobatan pada orang dewasa. Nah, jadi pemberian obat TBC ini memang jangka waktunya lama, sekitar 6 bulan. Ada juga yang lebih, ada juga 8 bulan. Nah, pengobatan TB ini kan lama, dan dalam sekali pengobatan atau 1 hari minum obat itu, obatnya banyak juga, tergantung berat badannya. 3 sekali minum obat bisa 2, 3, atau 4, atau 5 juga bisa. Nah, itu dalam jangka waktu yang lama. Sudah pasti pasien itu kadang merasa bosan untuk minum obat setiap hari ya. Kadang rasanya mual ya, ada juga yang gatal-gatal kalau sudah minum itu, ada yang alergi juga. Jadi itu beberapa faktor juga yang menentukan pasien itu rasanya kayaknya malas minum obat karena banyak obatnya dan pengobatannya lama. Belum lagi ada beban psikis juga ketika orang memandang TBC itu seperti sesuatu yang mungkin bagi orang lain penyakit yang kurang mengenakan ya untuk didengar. Nah, itu kan juga jadi beban psikis mereka. Ada juga pasien di puskesmas tempat saya bekerja itu, dia sudah minum obat beberapa minggu, 2-3 minggu, kemudian karena lelah akhirnya berhenti minum obat. Nah, itu nanti akan beda lagi pengobatannya. Itu masuk ke kategori pasien putus obat. Pasien putus obat nanti berubah lagi ya. Pengobatannya akan dimulai lagi dari awal gitu. Jadi penting sekali untuk pendampingan sebenarnya untuk minum obat ini. Pendampingan itu baik dari tenaga medis, keluarga juga. Nanti tenaga medis biasanya untuk pasien-pasien TB ini dilakukan kunjungan rumah untuk melihat minum obat nggak pasiennya, obatnya tinggal berapa, dilihat dulu kan. Kalau misalnya kunjungan rumah ternyata pasiennya kasih obatnya masih banyak, berarti kan obatnya nggak diminum. Nah, itu juga harus diperhatikan. Izin dok, berarti itu 1 hari saja kita nggak boleh terlewat dari obat itu ya dok ya? Karena kalau misalnya hari ini nggak minum, besok harus mulai dari awal lagi, begitu? Ya, nanti diperiksa lagi nih, hari ini nggak minum obat, apa memang benar hari ini saja dia nggak minum obat. Jadi kan dicek, di cross check ulang kan dari obatnya itu. Begitu. Terus juga keluhannya juga dievaluasi. Mungkin ada mual ketika minum obat tersebut, mungkin ada gatal setelahnya. Yang penting kalau masyarakat di rumah itu datang saja ke tenaga medis atau ke fasilitas kesehatan untuk mengeluh ya, saya minum obatnya rasanya mual dok atau gatal dok, nanti akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, ini nanti pasien itu kan akan
dilakukan pengecekan dahak ulang setelah bulan kedua, bulan keempat, dan akhir pengobatan untuk melihat kuman TB-nya ini masih ada atau enggak, atau kuman TB-nya ternyata sudah enggak ada lagi. Nah, artinya kalau sudah enggak ada lagi, pengobatan TB ini berhasil, begitu. Itu perlu komitmen ya dari pasien dan keluarga pasien juga untuk mengontrol minum obat si pasien ini. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan dahak di bulan kedua, bulan keempat, bulan keenam. Kalau terapinya sampai bulan ke-8 nanti beda-beda lagi kapan pengecekan dahaknya. Intinya dievaluasi pengecekan dahak itu mengevaluasi apakah kuman TB ini masih ada atau enggak. Terus pada anak-anak, gimana nih caranya kita mengevaluasi kemajuan pengobatan? Kalau tadi anak-anaknya rasanya kurang ceria, kita bisa lihat ya anaknya sudah mulai aktif. Atau berat badannya bisa dilihat. Berat badan kan kalau di fasilitas kesehatan itu setiap berobat selalu ditimbang dulu untuk melihat, oh ternyata ada kemajuan nih berat badannya setelah minum obat ini, ada kemajuan. Terus ini ya, riang, tidak sakit-sakitan lagi, nafsu makannya bertambah. Ini seiring juga dengan bertambahnya berat badan tadi. Ya, artinya pengobatan TB-nya kemungkinan berhasil. Nah, ini pentingnya menelan obat secara teratur ya. Pengobatan TB harus lengkap dan teratur sesuai petunjuk sampai dinyatakan sembuh. Nah, bila pasien berhenti menelan obat sebelum selesai pengobatan akan berisiko apa saja. Jadi, dinyatakan sembuh itu nanti tenaga medisnya ya, bukan kita merasa oh nggak batuk lagi berhenti minum obat, oh nggak demam lagi berhenti minum obat, enggak. Jadi memang harus tuntas selama 6 bulan dan dilakukan pengecekan secara berkala. Nah, risikonya apa nih? Risikonya ini banyak banget juga ya dok ya. ya. Nah, dok, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.